Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan juga keluarga, umumnya jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita sanggup dan bisa meraih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat kelak nantinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari Jumat ini adalah Jumat kedua di bulan Rajab. Rajab termasuk bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, hanya dia Allah yang maha tahu kandungan ayat Quran ini. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah ciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah.
ditafsirkan oleh baginda Rasul 4 bulan itu adalah Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya lagi terpisah yakni Rajab. Jelaslah sudah ayat Quran ini sampaikan bahwa Rajab adalah bulan hurum, bulannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa gerangan di bulan Rajab itu? Ternyata di bulan Rajab itu banyak sekali peristiwa dan kejadian yang teramat bersejarah untuk orang-orang Islam. Dan yang paling agung adalah peristiwa terjadinya keberangkatan baginda Rasul dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke langit ketujuhnya pun tembus Sidratil Muntahanya yang kita kenal dengan sebutan Isra Mi'rajnya. Kenapa sampai peristiwa ini disebut sebagai peristiwa nan agung? Demi Allah, keberangkatan baginda Rasul ini adalah merupakan keberangkatan di luar nalar akal manusia, karena akal manusia kekecilan untuk menerima keagungan peristiwa ini, saudara. Dan apa yang menjadi permasalahan? Ternyata Allah menyebutkan dalam ayat Qur'annya surah Bani Israel, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, maha suci dia Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam saja. Inilah keagungannya. Allah jawab di dalam ayat Quran ini, perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang jauh ternyata hanya ditempuh oleh baginda Rasul dengan waktu yang relatif singkat, yakni 1 malam saja, saudara. Maka inilah dia keagungan Rajab, yang betapa hebat dan dahsyatnya ini peristiwa. Bahkan dari peristiwa ini tidak sedikit di antara orang-orang Islam tempo dahulu kufur terhadap peristiwa ini. Bahkan pun ada di antara mereka yang menjadi murtad, keluar dari agama Islam, saudara. Kenapa? Karena kejadian 14 abad tahun lebih dulu, sebelum ada teknologi canggihnya, sebelum juga ada alat transportasinya yang amat sangat luar biasa, belum ada. Lain hal apabila peristiwa tersebut terjadi di akhir zaman ini, saudara. Lalu apa gerangan Allah berangkatkan hambanya tersebut dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Ternyata tiada lain, di balik peristiwa ini ada sesuatu hal yang teramat agung, ada sesuatu hal yang teramat istimewa, ada satu titah dan perintah yang amat luar biasa dahsyatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yakni ibadah sholat. Apa hebatnya ibadah sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain? Camkanlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah pakai perantara Jibril namanya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk menunaikan zakat, Allah pakai perantara Jibril namanya. Dan tatkala Allah perintahkan hambanya untuk menunaikan ibadah haji, Allah pakai perantara, saudara.
dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Allah pakai perantara Jibril alaihi salam. Lain hal dengan ibadah sholat. Allah tak mau pakai perantara. Allah tak mau ada campur tangan daripada makhluknya, sekalipun malaikat Jibril. Disinilah keagungan, kehebatan, kedahsyatan ibadah sholat, saudara. Allah yang langsung memberikannya kepada baginda Rasul tanpa perantara di Sidratil Muntaha. Masya Allah, tempat yang higienis, tempat yang belum pernah terjamah oleh makhluk-makhluk Allah sekalipun para malaikat. Tetapi sholat Allah berikan di alam yang higienis, yang tak pernah terjamah oleh makhluk lain hal. Dengan ibadah-ibadah yang lain Allah berikannya di alam dunia yang banyak kotoran, yang banyak maksiat, yang banyak dosa, yang banyak juga najis dan lain sebagainya. Allah berikan itu ibadah semuanya di alam dunia, saudara. Maka dengan adanya peristiwa nan agung Isra Mi'raj ini menunjukkan kita adalah orang-orang Islam bersyukur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala atas peristiwa Isra Mi'raj ini, karena Allah memberikan ibadah perintah yang teramat spesial, ibadah sholat namanya. Ayo kembali dengan ibadah sholat kita sekalian. Tidak akan pernah Allah perintahkan, tidak pernah akan Allah juga sampaikan ini ibadah sholat yang khusus, melainkan menjadi satu di antaranya fasilitas dan juga barometer daripada seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai baginda Rasul menegaskan dalam satu di antara riwayat hadisnya, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali amal perbuatan yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Ida soluhat soluha sairu amalihi wa ida pasada sairu amalihi. Bila ibadah sholatnya baik sempurna, niscaya baik sempurna seluruh ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, bila ibadah sholatnya rusak, hancur pula lah seluruh ibadah yang lainnya. Ayo, kalau emang iya benar kita ngaku iman sama Allah, kalau emang iya benar kita ngaku juga beriman kepada Rasul, jangan juga kita tinggalkan ibadah sholat ini. Jangan sampai tinggalkan ibadah sholat. Baginda Rasul tegaskan, man taraka sholat muta'ammidan fahuwa kafara zihara. Siapa orang yang meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja, maka dia adalah orang kafir yang nyata. Masya Allah. Maka oleh karena itu, melalui khutbah Jumat yang teramat singkat ini, saya mengetuk pintu hati jemaah sekalian untuk sama-sama kita perbaharui, kita perbaiki, kita tunaikan, kita tegakkan ibadah sholat 5 waktunya, insya Allah. Dengan modal 5 waktu ibadah sholat yang Allah sampaikan dan wajibkan kepada kita, kita akan terangkat dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat adalah tangganya orang-orang yang beriman untuk sampai kepada derajat termulia di alam dunia, terlebih kelak nanti di alam akhiratnya. Akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
mengistiqomahkan kita dalam ibadah dan juga kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dan mencatatkan kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah salatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah salat ini menjadi ibadah yang amat sangat sempurna sampai menyelamatkan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan saudara-saudara kita sampai kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.